memanfaatkan aplikasi interaktif sebagai salah satu tugas pembelajaran digitalisasi yang dikatakan oleh UGM. Ini saya mengambil tema game edukasi football sebagai media pembelajaran interaktif. Sebelumnya latar belakang ini saya ambil pendidik dituntut untuk berkreasi memanfaatkan segala media pembelajaran yang agar para peserta didik tidak terlalu cepat jenuh menerima pembelajaran. Terlebih di era digital ini, pendidik harus kreatif dalam menyuguhkan pembelajarannya. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan adalah media pembelajaran interaktif, yaitu adalah Woodwall. Pengertian pembelajaran interaktif. Apa sih pembelajaran interaktif itu? Pembelajaran interaktif itu merupakan sebuah metode atau teknik pembelajaran yang diaplikasikan dengan sistem komunikasi dua arah. Pada metode pembelajaran interaktif ini, guru ketika menyajikan peran ajar, guru menjadi aktor utama dalam membentuk situasi interaktif yang edukatif. Hal ini ditandai dengan adanya interaksi antara guru dengan siswanya, siswa dengan siswa yang lain, dan sumber belajar dalam menunjang tercapainya tujuan belajar tersebut. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apakah itu Woodwall? Woodwall merupakan aplikasi pembuatan game edukasi yang mudah digunakan dan tersedia berbagai fitur di dalamnya, sehingga bisa membuat kelas menjadi lebih seru dan menarik. Beberapa jenis game edukasi yang bisa dibuat menggunakan aplikasi Woodwall yaitu adalah quiz, pencocokan kata, labirin, dan masih banyak lagi game yang ada di dalam Woodwall tersebut. Aplikasi ini dapat digunakan tanpa melewati proses instalisasi, karena aplikasi ini berbasis online dan digunakan melalui aplikasi browser, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, Firefox, Edge juga bisa. Nah, manfaat aplikasi Woodwall ini, salah satu kendala pada pembelajaran di kelas adalah siswa merasa jenuh, mungkin karena kurangnya variasi dalam pembelajaran tersebut. Penyebabnya adalah cara penyampaian materi dari guru tersebut kurang menarik dan waktu pembelajaran yang kurang tepat seperti pada jam rawan ngantuk di siang hari. Adapun manfaat menggunakan aplikasi Woodwall dalam pembelajaran adalah yang pertama, menumbuhkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, merangsang pikiran dan kreativitas peserta didik. Kemudian menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik dan meningkatkan logika serta pemahaman pemain. Dalam hal ini pemain adalah siswa tentang informasi yang diperolehnya saat menggunakan game tersebut. Nah, yang terakhir sebagai tolak ukur penilaian dan kemampuan peserta didik tersebut. Itu adalah manfaat dari aplikasi Woodwall. Nah, kelebihan dan kekurangannya, adapun kelebihan dari media Woodwall ini yaitu bersifat fleksibel. Fleksibel artinya dapat digunakan untuk berbagai tingkatan pada peserta didik. Bisa di kelas rendah, bisa di kelas tinggi. Kemudian menarik dan tidak monoton karena game biasanya dimainkan oleh siswa. Kemudian bersifat kreatif dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Sedangkan kekurangannya, siswa membutuhkan waktu yang lebih untuk membuatnya. Gurunya tersebut membutuhkan lebih untuk membuat game ini. Kemudian media ini hanya dapat dilihat karena berupa media visual, serta media ini bersifat online. Jadi ketika tidak ada kuotanya atau tidak ada internet yang mendukung, itu tidak akan bisa dimainkan. Itu kekurangan dari media Woodwall tersebut. Kemudian tutorial menggunakan aplikasi Woodwall. Untuk memanfaatkan aplikasi ini bisa Bapak Ibu nanti mendaftarkan akun
di HTTPS atau di link Woodwall tersebut, yaitu woodwall.net. Kemudian klik sign up, lalu isikan nama, alamat, email, serta kata sandi dan lokasi Anda. Kemudian di create activity, lalu pilih salah satu template aktivitas yang disediakan oleh game Woodwall tersebut. Kemudian tuliskan judul dan deskripsi permainannya, serta ketikkan konten Anda sesuai dengan tipe permainannya. Pada beberapa tipe ini, Bapak Ibu diperkenankan mengunggah gambar tersebut. Boleh mengunggah gambar sesuai dengan materi yang ada, yang akan Bapak Ibu sampaikan dan akan dibuat game tersebut. Nah, setelah itu klik done, kemudian selesai. Simpelnya seperti itu untuk game aplikasi Woodwall tersebut. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya di dalam pembelajaran sebagai bahan ajar interaktif untuk siswa-siswi Bapak Ibu di dalam kelas. Saya rasa itu yang perlu saya diseminasikan tentang aplikasi media belajar menggunakan game Woodwall di dalam pembelajaran interaktif ini. Setelah ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan menggunakan aplikasi ini dalam bahan ajar yang Bapak Ibu nanti aplikasikan di kelas, serta Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya, kemudian menerapkannya untuk sebagai acuan bahan ajar yang interaktif untuk Bapak Ibu nanti terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti linknya dikirimkan ke grup kelas Bapak Ibu, kemudian siswa juga langsung bisa memainkannya. Saya rasa mudah-mudahan bermanfaat. Saya yakin aplikasi ini bisa menjadi bahan menjadi bahan interaktif atau menjadi bahan perbandingan untuk pembelajaran yang monoton. Biasanya menonton kan pembelajaran itu, sedangkan ini menggunakan game yang nantinya si anak itu akan menarik. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Saya Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, silakan masuk ke login Google. Kemudian di situ ada banyak permainan. Silakan Pak, saya pilih salah satu. Nah, itu silakan Pak. Nah, itu sudah dibuat permainannya. Silakan Pak, coba dicoba dulu di start. Nah, situ ada permainan tentang tata surya Pak. Nah, tinggal di atasnya nanti Pak, tinggal milih tuh, situ sudah ada pertanyaan. Siap. Nah, silakan. Planet yang Ya. ini. Harusnya Pak ya. Ya. Dulu. Nah, Planet terbesar. oke. Sip. Planet yang memiliki matra kehijauan di orbit. Merah Mars. Bintang ya. Oke. Coba ya Pak. Ya, siap. Ada 4 Pak. Oke. Nah, menurut Bapak gimana Pak penggunaan aplikasi Woodwall ini yang akan diterapkan di dalam kelas Pak? Ya, mungkin kalau dari yang tadi saya praktekkan itu kan tentang tata surya ya Pak. Mungkin masuknya ini ke kelas tinggi Pak. Pembelajarannya ini tentang tata surya, kemudian planet yang akan dihuni oleh manusia, planet terbesar. Nah, mungkin untuk penerapannya di kelas tertinggi Pak. Mungkin kalau kelas Anda belum waktunya ke sana. Sarannya seperti apa kira-kira penggunaan aplikasi Woodwall ini? Kalau sarannya sih mungkin harus lebih banyak ini apa ya? Sebagai guru berarti harus banyak
mencari informasi seperti game ini tuh fiturnya apa saja, kemudian nanti itu bisa penerapan di kelas itu seperti apa, dan akan dikaitkan dengan materi yang pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Ini seperti itu. Menarik tidak Pak kira-kira Pak aplikasi ini Pak? Ya untuk sekarang jujur gurunya saja tertarik Pak. Oke. Apalagi ke siswa. Mungkin penerapannya ke siswa akan lebih antusias lagi, mungkin Oke. seperti ini. Oke. Terima kasih Pak atas prakteknya. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendri Dwi Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan coaching dengan model Tirta mengenai permasalahan penerapan pembelajaran interaktif dengan rekan sejawat saya Pak Waliuddin. Beliau adalah rekan saya yang mengajar di kelas 3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih atas waktunya Pak Waliuddin. Hari ini kita ngobrol sebentar Pak. Baik. Setelah tadi saya mendesiminasikan tentang pembelajaran interaktif menggunakan game edukasi outdoor, apakah Pak Waliuddin tertarik mengaplikasikannya di dalam pembelajaran di kelas Pak Waliuddin sendiri? Jelas sangat tertarik, dan kebetulan saya pernah menerapkan aplikasi Wordbook ini dalam. Oke. Berarti Pak Waliuddin sebelumnya pernah menggunakan ya? Iya. Nah, saya rasa Pak Waliuddin itu punya potensi, saya lihat punya potensi untuk bisa mengaplikasikan pembelajaran interaktif ya Pak. Nah sebelumnya Pak, sebelum menggunakan virtual ini, bisakah Pak Waliuddin menceritakan kepada saya bagaimana menerapkan pembelajaran sebelumnya di kelas Pak Waliuddin sendiri? Sebelum menggunakan Wordbook. Betul. Kalau waktu sebelum menggunakan Wordbook, pembelajaran di kelas saya itu karena anak-anak kelas 10. Anak-anak cenderung berkurang fokusnya itu setelah dirasakan jadi cenderung bete. Maka disitulah baru saya berpikir apa yang membuat saya cari kan, coba aja Pak pakai Saya yakin Pak Udin ini punya potensi yang baik sebagai guru ya. Pak Udin juga terlihat aktif dan disenangi banyak murid di kelasnya. Sebelumnya Pak pernah dengar tidak tentang pembelajaran interaktif Pak Udin? Kalau sebelumnya pembelajaran interaktif itu pernah, cuman saya sendiri di sisi pembelajaran interaktif itu juga bisa membuat murid itu semangat dan awal hasil basicnya itu betul sekali. Nah ini pembelajaran interaktif ini secara sederhananya didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam berproses pembelajaran itu. Nah untuk metode pembelajaran interaktif ini sangat bermanfaat dan membantu dalam menghidupkan metode pembelajaran baik luring maupun daring Pak. Nah apakah Pak Udin pernah mengkombinasikan bahan ajar atau menggabungkan beberapa media seperti audio, video, teks atau grafik di kelas Pak Udin sendiri? Kalau menggabungkan beberapa media sudah sering, sudah sangat sering. Kebetulan sekarang tuh saya sudah fasilitasi oleh sekolah sistem dengan fokus sebagai kebijakan dari lain dan Biasanya Pak Udin menggunakan bahan ajar apa nih di kelasnya? kalau bahan ajar yang saya gunakan biasanya saya ngambil dari buku panduan buku namun melihat kondisi murid itu bagaimana contoh sekarang pembelajaran matematika anak-anaknya masih mampu dipersilakan. Udah saya coba sederhanakan itu mulai dari kita nanti untuk soal-soalnya juga tidak terpaku
Nah, bagaimana antusias muridnya Pak ketika Pak Udin menggunakan bahan ajar itu? Antusias murid. Antusias muridnya dikaitkan dengan multimedia dan salah satu aplikasi workflow, apalagi di zaman Merawan, antusias muridnya sangat lebih, pemahamannya lebih lama, lebih awet. Iya. Cuman ada satu kekurangan Pak, Ya, lebih cenderung banyak bermainnya bermainnya ya. terkait dibandingkan cuman ya balik lagi, saya lebih senang itu hasilnya itu memahami siswa lebih banyak. Dari skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira ada di posisi berapa nih Pak Udin konsisten menerapkan pembelajaran interaktif? Kalau dari 1 sampai 10 masih di 7. Oh, di 7. Berarti nah Pak Walidin itu cukup konsisten ya menerapkan pembelajaran interaktif. Nah, menurut Pak Walidin nih, hambatan apa yang Bapak alami ketika menerapkan pembelajaran interaktif Pak? Hambatannya satu, mempersiapkannya Pak. Mempersiapkannya Prosesnya itu, lah. ya, mulai dari bahan belajar, peralatan kan. Tuh, yang kedua adalah apalagi kalau misalkan membahas tentang workflow atau aplikasi-aplikasi pembelajaran kan, harus ada koneksi. Cuman itu hambatan banget. Yang paling sulit itu mempersiapkan siswanya Pak. Jadi, kira-kira solusinya apa nih Pak yang dapat Pak Udin lakukan untuk hambatan yang tadi Pak Udin ceritakan dalam menerapkan pembelajaran interaktif ini? Solusi yang Udin akan lakukan Pak? Satu, untuk mempersiapkan bahan ajar karena kesibukan guru di dalam terkadang ya tidak satu atau dua. Satu, mempersiapkan waktu. Yang kedua, cek dulu perlengkapan dan perlengkapan. Yang ketiga, cek koneksi internetnya. Karena pada saat dalam satu posisi dalam satu daerah sekolah aja, ketika berpindah tempat itu beda jarak. Kalau untuk mempersiapkan siswa, biasanya diberikan asesmen awal dulu. Oke. Oke Pak Walidin, solusi yang sangat bagus menurut saya. Nah, rencana ke depan nih Pak, apa yang Pak Udin ingin lakukan untuk menerapkan pembelajaran interaktif? Tindak lanjut ke depannya bagaimana saya harus bisa menerapkan bahwa ketika pembelajaran yang berbasis permainan, jangan sampai siswa itu lebih banyak lebih menggali lebih dalam bagaimana memahami dari kehidupan yang sesuai di alam. Nah, dari semua rencana tersebut yang Pak Udin tadi ceritakan kepada saya, adakah prioritas yang ingin Pak Udin lakukan terlebih dahulu? Hal apa yang Pak Udin ingin terapkan dalam menerapkan pembelajaran interaktif ini? Skala prioritasnya Pak? Skala prioritas paling utama adalah mentalitas siswa. Oke, mentalitas dibentuk dulu ya. Iya, mentalitas siswa dalam arti gini, karena mungkin sebelumnya konvensional, karena kita harus diarahkan perubahan, jadi bagaimana mental siswa itu siap untuk menghadapi perubahan, bahwa belajar itu tidak cukup hanya menulis, tidak cukup hanya membaca, tapi jadi ketika sudah bisa menulis, ketika sudah bisa membaca, mentalitas terhadap perubahan apapun itu harus sudah siap. Berarti Pak Udin ini untuk membentuk mental dulu ya Pak ya? Iya. Kemudian strateginya Pak gimana untuk membentuk mental tersebut? Strateginya bagaimana caranya saya untuk mencontohkan secara langsung. Yang pertama, ini ketika upacara itu saya berikan yang terjadi dalam apa yang sudah saya lakukan hari ini, itu minimalnya ada kebaikan untuk kalau bisa Makan katanya Pak.
Nah, Pak, kira-kira kapan nih Pak? Bapak ingin menerapkan pembelajaran interaktif di kelas Bapak? Ya mulai besok hari atau mulai sekarang ya, persiapan lebih matang lagi dan mencari informasi dari orang yang lebih ahli lagi dalam bagaimana kita. Untuk skala keberhasilan Pak, seberapa yakin Pak Udin dapat berhasil sehingga murid di kelas Bapak itu dapat antusias mengikuti pembelajaran yang Pak Udin terapkan di kelas Pak Udin sendiri? Kalau bicara yakin ya harus yakin dulu Pak ya. Ya, betul. Tapi ketika nanti pelaksanaan kita kembali lagi kepada penyesuaian. Oke. Waktu Ya, perlu berproses. tapi Pak Udin juga tetap yakin dulu ya Pak. Iya. Yakin untuk bisa menerapkan pembelajaran interaktif Pak ya, Pak. Nah, bukan tidak mungkin kan Pak menerapkan pembelajaran interaktif itu mengalami hambatan Pak atau gangguan. Nah, bagaimana cara Pak Udin mengantisipasi gangguan tersebut Pak? Hambatan pasti ada Pak Ya, ya. Sudah betul. pasti hal yang sudah pasti ada. Mengantisipasinya saya memberikan pembiasan atau memberikan pembiasan. Jadi ketika biasanya saya itu mendapatkan tugas dari kepala sekolah, nah, saya berkewajiban jadi ketika saya ada tugas yang harus dikerjakan rumah, biasanya itu supaya Iya, betul. ada rekan sejawat saya yang Bagus sekali Pak, semua rencana Pak Udin itu menerapkan pembelajaran interaktif di kelas Bapak. Nah, kemudian kira-kira Pak, apakah Pak Udin dapat konsisten dan berkomitmen dalam melakukan pembelajaran interaktif di kelas Pak Udin? ya mudah-mudahan konsisten Pak. Amin. Mudah-mudahan konsisten. Amin. Saya kalau misalkan jawab pasti juga. Kalau sekarang kayaknya belum begitu yakin. Tapi kalau berusaha mungkin mudah-mudahan konsisten dan diri saya sendiri. Sebagai tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian Pak, terakhir Pak, kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Pak Udin dalam menjaga komitmen itu? Yang pertama adalah diri saya sendiri. Oh, Yang kedua adalah daya dukung dari lingkungan sekitar, terutama sekolah. Saya Sejawat dukung, Pak. rekan sejawat dan mungkin kepala sekolah juga ya Pak. Iya. Kepala sekolah juga terus mendukung. Terima kasih Pak atas berbincang-bincangnya hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan dapat bermanfaat untuk kita berdua terutama dan bisa mengimbaskan kepada rekan sejawat lainnya. Terima kasih Pak Udin Ya, atas sama-sama bincang-bincangnya. Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.